Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Clarissa Raina dari Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan membahas jurnal tentang pengelolaan limbah makanan di rumah sakit di Lebanon. Jadi, untuk latar belakang dari jurnal ini adalah pengelolaan limbah makanan di rumah sakit itu sangat penting dinilai karena dapat dijadikan sebagai dasar penetapan dalam menentukan strategi pengurangan limbah. Sampai dengan saat ini, data pengukuran dan pengelolaan limbah makanan di rumah sakit itu masih terbatas, sehingga menekankan perlunya penilaian yang komprehensif. Nah, di sini ini limbah makanan itu dibagi menjadi dua, ada yang namanya food loss dan food waste. Nah, food loss dan food waste ini merupakan prioritas utama di tingkat global. Hal ini dikarenakan food loss dan food waste itu merupakan ancaman bagi keberlangsungan sistem pangan, dan dia juga mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, food loss sendiri itu merupakan penurunan berat dan kualitas nutrisi yang dikonsumsi oleh manusia. Sedangkan food waste itu adalah makanan yang dibuang, baik yang telah dikonsumsi oleh manusia maupun disimpan sampai melewati tanggal kadaluarsa. Nah, setiap tahunnya itu dunia menghasilkan 1,3 juta ton limbah makanan atau sepertiga total makanan yang diproduksi itu merupakan limbah makanan. Nah, masalah limbah makanan ini sangat penting dikarenakan berdampak pada perubahan iklim, kekurangan air, kekurangan lahan, dan emisi gas rumah kaca. Setiap tahunnya, rumah sakit memproduksi kurang lebih 300 ton limbah makanan. Biaya yang dikeluarkan per pasien per hari untuk limbah makanan itu kurang lebih 3 USD atau sekitar 50.000 per hari. Hal ini membuat rumah sakit itu harus punya strategi pengelolaan limbah makanan yang efektif. Nah, di sini disebutkan juga bahwa hierarki pemulihan makanan itu dianggap sebagai model pengelolaan limbah makanan yang paling efektif. Nah, hierarki pemulihan makanan itu dengan cara menguraikan metode yang paling disukai sampai tidak disukai berdasarkan dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah makanan. Untuk peringkat pertama itu adalah dengan mencegah adanya limbah makanan. Pendekatan yang paling banyak digunakan adalah memakan makanan sisa, mengubah limbah makanan menjadi pangan bagi hewan ternak, pengelolaan limbah dengan teknik anaerobik, dan pengomposan. Untuk pendekatan yang paling tidak disukai adalah dengan membuang limbah ke TPA. Untuk pengomposan sendiri adalah proses alami yang melibatkan penguraian limbah makanan dalam lingkungan aerobik menjadi kompos yang dapat meningkatkan kualitas tanah. Sedangkan pengelolaan dengan teknik anaerob merupakan proses biokimia yang melibatkan penguraian limbah makanan untuk menghasilkan biogas yang terdiri dari metan dan karbon dioksida untuk sumber energi listrik dan juga menghasilkan pupuk. Nah, untuk tujuan dari penelitian sendiri, ini adalah untuk menilai protokol pengelolaan limbah makanan di berbagai rumah sakit di Lebanon. Untuk metodenya sendiri, penelitian ini dilaksanakan di negara Lebanon yang terdiri dari Beirut, Mount Lebanon, Lebanon Utara, Lebanon Selatan, dan BK. Nah, penelitian ini melibatkan 32 rumah sakit. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai September 2023. Penelitian ini mengambil sampel dari 32 ahli gizi di Rumah Sakit Lebanon.
Nah, ahli gizi itu diwawancarai menggunakan kuesioner online. Kuesioner online-nya sendiri itu terdiri dari 4 kategori. Untuk kategori pertama itu lebih ke staf dalam pengelolaan makanan. Lalu untuk kategori pertanyaan kedua itu tentang catering di rumah sakit. Untuk kategori ketiga itu apakah pengelolaan limbah makanan itu dengan pihak ketiga atau tidak. Sedangkan untuk kategori keempat itu tentang pengelolaan limbah makanan. Nah, untuk hasilnya sendiri didapatkan 65,6% rumah sakit itu mempunyai lebih dari 101 tempat tidur, 53% merupakan rumah sakit umum, dan 40,6% itu mempunyai sertifikasi HACCP. HACCP sendiri merupakan sertifikasi keamanan pangan yang sangat penting di sektor layanan kesehatan. Studi juga menunjukkan bahwa di Rumah Sakit Lebanon, 81,3% limbah makanan berasal dari nampan pasien, 66,7% berasal dari makanan kemasan yang kadaluarsa, 58,1% dari kantin rumah sakit, dan 48,4% dari makanan kantin yang kadaluarsa dan tidak dikonsumsi. Pengelolaan limbah makanan itu kebanyakan dicampur dengan limbah umum. Lalu juga tidak ada proses pengelolaan limbah makanan secara pengomposan atau anaerobik. Hal ini dikarenakan karena biaya yang besar. Tetapi 18 rumah sakit itu mempertimbangkan metode pengelolaan limbah baik secara composting atau secara teknik anaerob. Nah, terus dari sini juga dapat dilihat bahwa 81,3% rumah sakit itu membuang limbah makanan ke tempat sampah, diikuti dengan pangan untuk hewan ternak, daur ulang, dan pengomposan. Lalu 56% petugas yang mengelola limbah makanan itu adalah petugas kebersihan. Nah, terus ini juga dapat dilihat bahwa sekitar 85% rumah sakit mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk mengelola limbah makanan dari pasien isolasi. Di sini juga dapat dilihat bahwa em, delap- hanya 18,8% itu yang memiliki kontrak dengan pihak eksternal untuk pengelolaan limbah, di mana 9,4% diantaranya menyebutkan adanya pengelolaan limbah makanan di dalam kontrak. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, itu rumah sakit di Lebanon itu mengandalkan pembuangan sampah sebagai teknik pengelolaan limbah makanan dan belum mempunyai strategi yang efektif dalam mengelola limbah makanan seperti pengomposan atau dengan teknik anaerob. Hal ini menandakan adanya kebutuhan yang mendesak akan strategi pengelolaan limbah makanan yang komprehensif dan lebih baik di Lebanon. Untuk limitasi dari penelitian ini, itu menggunakan desain cross-seksional sehingga membatasi adanya hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua, kuesioner ini juga memakai kuesioner online sehingga terkadang ada beberapa pertanyaan yang membingungkan. Untuk penelitian ini sendiri, jika dilakukan di Indonesia, itu sangat memungkinkan dikarenakan di Indonesia sendiri belum ada standarisasi untuk pengelolaan limbah makanan di rumah sakit. Sehingga jika hal ini akan diterapkan di Indonesia, pasti akan bagus sekali untuk membedakan antara limbah makanan di rumah sakit dengan dengan limbah umum lain di rumah sakit. Baik, seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.